Ini orang suruhan Papa yang akan membantu rencana kita. Kalau dilihat dari penampilannya sih cukup meyakinkan ya, Pak? Kamu dengar baik-baik tugas ini. Kamu harus pura-pura jadi gila supaya bisa masuk dalam rumah sakit jiwa. Nanti biar saya ngatur gimana caranya kamu bisa satu ruangan sama Naura. Setelah kamu satu kamar sama Naura, kamu bikin dia bener-bener deh. Tidur di teras. Aduh udah deh ya, kalian pembantu nggak penting. Kenapa sih harus halangin gue masuk rumah gue sendiri ya? Apaan nih nggak boleh masuk? Aduh, Non. Apaan sih? Nggak bisa, Non. Aduh, jangan. Ntar kita berdua yang diomelin. Apa sih? Ini udah malam ya, gue capek. Siapa sih yang larang gue masuk ke rumah, ha? Siapa? Karka. Aduh gampang udah, gue tinggal ngomong sama nyokap gue, udah makanya gue mau masuk. Non Tiara, Oki, yang larang itu bukan Den Arka, tapi Papa Non sendiri, yaitu Tuan Hutomo. Papa yang larang gue nggak peduli. Pokoknya gue mau masuk rumah. Udah deh, Non Tiara, Oki, jangan maksa deh. Banget sih nih anak. Nih selimutnya ya. Nih buat tidur katanya ntar malam kedinginan. Ayo pegang sana. Tunggu. Non Tiara, udah deh. Non Tiara sama Oki jangan maksa, ya. Daripada ntar Non Tiara ditarik keluar sama Bapak Non sendiri, nggak malu? Gue mau masuk. Gue mau masuk. Ada apa sih kok ribut sekali? Tahu nih Tan, dasar dua pembantu nggak penting banget nih. Masa aku nggak boleh masuk rumah aku sendiri, aneh-aneh aja. Ya nih Bu, masa kita disuruh tidur di luar malam ini? Bu Aruni, Non Tiara, dan Oki, maaf ya, Kim sama Narti cuma kerja di sini. Jadi cuma nurut sama Tuan Hutomo, Papa Non itu. You understand? Ya udah, nggak apa-apa, tenang aja. Oke, jadi kalau memang peraturan dari papanya Tiara itu seperti ini, kita mau gimana lagi? Kan yang punya rumah ini papanya Tiara, ya kan? Jadi mau nggak mau kita ikutin aja apa kata papanya Tiara. Bagus. Nih, Ya udah, nih selimutnya ya Non. Ntar malam dingin banget Non. good night. Dadah. Ki, ide nyokap lo bagus juga ya. Ibu itu emang hebat. Selalu ngasih jalan keluar di saat situasi sulit seperti apapun. Nyokap gue juga sebenarnya hebat tahu. Buktinya dia tuh apa ya, selalu ngedukung aja gitu apapun yang gue lakuin. Ya kecuali papa sama Kak Arka ya. Ya lo tau lah kalau papa sama Kak Arka kan nyebelin gitu loh. Dia tuh kayak ngebelain anak yang gak jelas ya, si Naura itu. Jadi gitu deh. Ya udahlah ya, daripada kita bete nggak jelas, mendingan sekarang kita dansa. Kayak saran ibu tadi. Mau gak ya? Ngebetein. Yaudah ayo ah. Yuk, ayo dong. Let's go. Jadi bagaimana? Sudah ada kabar mengenai calon menantu saya? Sama sekali belum, Pak. Ini update tentang berita orang hilang. Sama sekali nggak ada yang menyangkut Naura. Ya sudah, tolong kabari saya terus. Terima kasih. Arka, kamu dengar suara musik nggak? Suara musik. Iya, Pak. Suaranya kayaknya dari halaman ya. Ayo kita lihat.
Arka, coba kamu lihat itu. Kenapa malah mereka so romantis kayak gitu, Pak ya? Mereka itu sedang dihukum. Tapi mereka tidak menyadari kesalahannya. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang? Ini harus dihentikan, Arka. Kalau ada orang yang lihat dari jalanan luar, kita yang malu. Ini sama saja dengan mencoreng muka papa. Siapa sih yang matiin musiknya? Papa, Papa? apa sih yang sebenarnya kalian lakukan? Apa kalian ini nggak sadar? Dengan tingkah kalian seperti ini, itu sama saja dengan mau mencoreng wajah papa. Pak, tapi semua ini kan yang Papa mau? Iya dong, dengan Papa ngasih aku sama Oki hukuman suruh tidur di luar. Aku sama Oki ya cuma berusaha menikmati aja hukuman yang Papa kasih. Emang itu salah? Hei Tiara, kamu sekarang mulai berani kurang ajar ya sama papa. Kamu tuh masih anak kecil, belum tahu apa-apa. Berani-beraninya kamu kurang ajar sama papa. Harusnya kamu tuh menghormati papa. Hormatin Papa sama kakak. Gimana caranya aku ngehormatin kakak sama papa? Orang papa sama kakak aja gak sayang sama aku. Kakak sama papa itu cuma sayang Naura, si orang gila itu, iya kan? Pantes dong, pantes kalau aku cuma hormat sama mama. Karena jelas-jelas cuma mama yang sayang sama aku. Wajar dong. Kamu itu ya. Arka, sudah. Cukup. Arka, jangan berdebat di luar. Malu dilihat orang. Sekarang kalian berdua cepat masuk ke dalam rumah. Ini adalah peringatan terakhir. Kalau papa sampai melihat kalian berdua pergi clubbing lagi, kalian berdua tidak akan bisa masuk ke rumah ini. Mengerti? Misi. Anak-anak itu semakin tidak terkendali, Arka. Kita harus cari jalan keluar, Pak. Biar mereka semua nggak keterlaluan. Papa setuju, Arka. Tapi kita harus menemukan Naura dulu. Baru kita fokus kepada masalah mereka. Ini orang suruhan papa yang akan membantu rencana kita. Kalau dilihat dari penampilannya sih cukup meyakinkan ya, Pak. Kamu dengar baik-baik tugas ini. Kamu harus pura-pura jadi gila supaya bisa masuk dalam rumah sakit jiwa. Nanti biar saya ngatur gimana caranya kamu bisa satu ruangan sama Naura. Setelah kamu satu kamar sama Naura, kamu bikin dia benar-benar depresi. Jadi saat dia ketemu sama psikiater nanti, dia akan kelihatan seperti orang gila beneran. Siap, Non. Tapi gimana caranya supaya bikin dia depresi? Apa saja. Kamu bisa bikin dia ketakutan, kamu bisa sakiti dia, apa saja terserah kamu. Nanti soal gimana kamu bisa masuk rumah sakit, biar saya ngurus saja. Siap, Non. Saya mengerti. Ini uang muka untuk pekerjaan kamu. Nanti sisanya saya lunasi setelah tugas kamu selesai. Mam? Kok kamu nggak pakai baju kerja? Iya, Ma. Hari ini Arka emang nggak masuk ke kantor. Karena Arka ada urusan, Arka harus pergi. Mau kemana kamu? Arka, akhir-akhir ini mama sering sekali lihat kamu nggak pergi kantor. Kalau sikap kamu seperti ini, perusahaan papa kamu nggak akan mungkin bisa berkembang. Arka harus pergi ketemu sama dokter Ian, Ma. Arka harus konsultasi sama dokter Ian. Arka pengen tahu gimana cara pola pikir Naura biar Arka bisa bertemu dengan Naura. Apa? Naura? Naura lagi, Naura lagi, Naura lagi. Kamu kenapa sih menghabiskan waktu hanya untuk mencari Naura? Lupakan Naura. Kalaupun kamu sampai ketemu dia, Naura itu sudah sakit jiwa. Hidup kamu akan sia-sia kalau kamu hanya ngurusin Naura. Percaya kata mama? Ma, Arka harus tetap ketemu sama dokter Ian. Kasihan dokter Ian udah nungguin, Mam. Please, Ma, Arka harus tetap pergi ya. Nggak. Mama belum selesai bicara. Mama. Arka! Anak itu sudah benar-benar hilang akal.
Kalau dia sudah dibiarkan begini terus, dia lama-lama akan menjadi seperti Naura.